Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Puspitasari. Saya dari Prodi Administrasi Negara. Saya hari ini akan melaporkan tentang dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Efisiensi anggaran pendidikan pada tahun 2025 adalah upaya untuk mengoptimalkan pengalokasian dana pendidikan agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Pemerintah berjanji menjaga alokasi minimal 20% dari APBN untuk pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pemangkasan anggaran terjadi di beberapa sektor kementerian termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam bidang pendidikan, dampak dari efisiensi anggaran dapat memiliki dua sisi, yaitu dampak negatif dan juga dampak positif. Semuanya tergantung pada bagaimana efisiensi tersebut direncanakan dan diimplementasikan. Dengan adanya efisiensi, kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memaksimalkan penggunaan dana yang ada, seperti dana pendidikan dialokasikan ke program-program prioritas untuk meningkatkan kualitas guru, kurikulum, atau sarana-prasarana pendidikan yang ada. Tetapi di sisi lain, efisiensi anggaran yang tidak tepat dapat mengancam kualitas pendidikan di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil yang ada di Indonesia atau daerah yang kurang berkembang. Efisiensi anggaran bisa berarti pengurangan sekolah atau fasilitas pendidikan di daerah tersebut yang justru membuat akses pendidikan semakin sulit. Selain itu, pemotongan anggaran yang tidak selektif bisa berdampak pada pengurangan jumlah guru atau pendidik di sekolah tersebut dan juga pemangkasan jam belajar. Selain itu, fasilitas pendidikan juga akan menurun. Oleh karena itu, efisiensi anggaran di bidang pendidikan harus dilakukan dengan hati-hati, terencana, dan juga transparan, dengan mempertimbangkan banyak dampak dan juga dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan bahwa efisiensi tidak mengorbankan program-program esensial yang mendukung mutu dan akses pendidikan. Komunikasi yang baik antara masyarakat dan juga pemangku kepentingan juga sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman yang ada, juga menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan efisiensi anggaran. Kita sebagai masyarakat, mari bersama-sama ikut serta dalam pengawasan efisiensi anggaran demi anak cucu kita sebagai generasi bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya laporkan dari dampak efisiensi di sektor pendidikan. Semoga laporan saya dapat membantu. Terima kasih.